Jadi dari member si NCT ini siapa namanya tadi? Doyoung namanya. Si Doyoung ini nggak suka ketimun. Ya. Welcome to channel IC, channel yang memberikan fakta unik dan menarik. Kali ini kita sama Gita. Beliau adalah penyuka K-pop sejati yang kayaknya bisa banget kita tanya-tanya mengenai K-pop yang lagi ngetren nih di tahun 2020 ini adalah NCT. Ya. Nah, ini dia penampakannya nih, salah satunya nih. Ternyata banyak sekali anggotanya. Kita tanya-tanya deh. Iya. Dilanjut yuk. Sebenarnya apa sih, siapa sih NCT ini? NCT ini lagi ngetren banget ya di kalangan anak-anak muda, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia kayaknya. Oke. Ya, jadi NCT itu salah satu boy group yang diproduksi sama SM Entertainment. Itu salah satu company yang ada yang ada di Korea gitu lah. Nah, ini itu NCT itu apa sih? Ada kepanjangannya ternyata. NCT itu ada kepanjangan dari Neo Culture Technology. Neo Culture Technology. Ya, itu nama konsepnya mereka lah. Itu lagi yang anak muda banget. Jadi konsepnya mereka tuh kayak lebih kayak elektro yang apa sih? Luar angkasa kali ya. Oke, berarti gitu. Videonya, ya, terus jadi juga lagunya lebih futuristik gitu, futuristik. Lebih ke futuristik. I see. Oke. Gitu, NCT itu. Nah, NCT ini ada total 21 orang. 21 orang? Banyak banget ya? Banget. Tapi mereka dance-nya bisa kompak tuh ya? Keren juga. Terus? Jadi si company-nya ini, dia nggak menaruh 21 orang itu di satu tempat, tapi dibagi-bagi jadi beberapa unit. Oke. Jadi kita nggak pusing mau suka yang mana gitu ya. Karena kan kalau di satu panggung kan kayak rame banget kan, 21 orang, jadi dibagi-bagi, ada unit-unitnya gitu. Ada 3 unit. 3, oke. Siapa aja tuh? Ada NCT Dream. Ya, NCT 127. Terus NCT U. Ya, itu terus ada satu lagi yang unit Chinese. Itu namanya Wavy. Itu buat yang di negara sana? Ya, yang di Cina. Pakai bahasa Mandarin untuk berarti? Promosi di Cina, ya. Pakai bahasa Mandarin apa pakai bahasa Korea? Dua-duanya sih. Cuman mungkin lebih masuk ke pasar Cina kali ya kalau untuk Wavy gitu. Oke, total ada 4 nih ya. Cuma yang heboh di Indonesia nih sebenarnya yang mana sih? Kayaknya yang masuk ke pasar Indonesia yang Dream ya sama 127 Dream sama kayaknya. 127. Iya. Oke. Gitu. Terus apa lagi yang jadi perlu si NCT ini tuh sebenarnya konsepnya unik. Jadi dia itu punya beberapa konsep kan, seperti yang tadi aku bilang yang unit-unitnya itu. Jadi Dream itu apa? Itu tergantung pasarnya. Kalau misal Dream itu dia pasarnya yang masih anak-anak sekolah, yang masih kecil gitu. Yang Dream. Jadi yang umurnya tuh kayak masih SMA, SMP gitu-gitulah. Ini umur cowok-cowoknya umur berapa ini? Rate-nya sih 90-an sih, entah ada yang tahun-tahun 90-an gitu. Pas lah ya. Nah, si NCT Dream ini tuh dibuatnya untuk yang pasar-pasar yang masih sekolah gitu-gitu kan. Nah, makanya dulu itu ini tuh ada graduation-nya untuk NCT Dream. Graduation untuk NCT Dream? Jadi misalnya yang umurnya udah lebih dari 21 itu udah nggak boleh di Dream lagi. Harus naik pangkat istilahnya gitu. Yang anggota-anggota si NCT ini? Ya. Oke. Gitu. Jadi fix unitnya itu ada 127. Nah, tapi sekarang si Dream-nya ini tuh udah jadi fix unit. Jadi udah nggak ada graduation lagi. Jadi udah itu aja? Oke, I see. Seperti itu. Nah, terus si NCT Dream, kita ngebahas si NCT Dream aja kali ya. Dia bikin reality show juga katanya? Iya, namanya NCT Daily. NCT Daily? Ya. Dairy apa Daily? Daily. Itu apa? Membahas itu tentang mereka makan apa, gitu, mereka minum apa. Keseharian mereka lah ya, kayak misalnya mereka bangun tidur ngapain, terus sarapannya apa misalnya, atau misalnya mereka punya
Oh, sampai ke segitunya rutinitas, misalnya mau bikin tiap bangun tidur tuh bikin ini, misalnya sarapannya harus ini gitu. Oh, jadi sampai makanan mereka pun dikasih Ya, tahu. atau misalnya mereka punya resep-resep khusus buat makanan favorit mereka gitu. Jadi di NCT Daily ini bisa dilihat di channel YouTube mereka. Oh, jadi para fans-fans ini bisa tahu makanan favoritnya si NCT Group ini apa aja gitu ya. Oh, jadi mereka Kalau juga yang bisa udah coba tahu, masak di rumah gitu. Untuk, wah, ini makanan favoritku, makanan favoritnya siapa namanya? Jaemin misalnya. Ya. Wah, aku jadi suka juga makanan ini gitu. Ya, oh ya, terus ini juga untuk fansnya itu sebutannya NCTzen. NCTzen. Ya, sebutan untuk fansnya NCT. Oke. Jadi apa yang mungkin para NCTzen ini perlu tahu makanan yang disukain sama para si grup si NCT ini apa aja sih gitu. Kamu tahu nggak ada bocoran-bocoran misalnya dia sukanya makan apa sih gitu. Kalau keseluruhan sih mereka paling suka pasti samgyeopsal ya. Samgyeopsal itu Samgyeopsal. udah tahu belum samgyeopsal itu apa sih? Apa ya itu ya samgyeopsal ya? Apa itu? Pork belly. Yummy. Oke. Ya, pork Itu belly semuanya sama suka tuh pasti. ya itu semuanya suka lah. Pork belly sama takalbi itu ayam yang dikasih bumbu apa sih pedes-pedes gitu. Oh, oke. Berarti Ya. kayak bukan kayak KFC itu ya? Bukan Ya, ayam jadi gitu. ayamnya kayak ditumis di satu Oke. pan gede gitu, terus dikasih bumbu, Yang terus makannya pedes-pedes bareng-bareng gitu ya? biasanya. Iya, itu takalbi. Oh, aku tahu yang selalu ada di para di K-pop drama gitu kan. Ya. Biasanya mereka suka makan abis pulang kerja misalnya, terus ke Oke. restoran Apalagi itu apalagi? takalbi. Nah, itu Ada yang untuk semua unik member. nggak yang punya Kalau- misalnya dia suka makan apa gitu yang aneh. Nah, salah satu member ini, Chenle namanya, dia punya resep ramen sendiri. Oh, oke. Nah, resep ramennya apa sih? Ntar bisa dilihat di NCT Daily. Ya, itu dia paling suka makan itu kalau misalnya lagi abis pulang syuting atau misalnya abis schedule gitu. Pasti Masaknya makannya itu? khas dia tuh namanya Itu Chenle jadi Ramyeon. comfort apa namanya? Comfort food. Apa namanya? Chenle Ramyeon. Chenle Ramyeon. Ya, Chenle Ramyeon. Itu yang bisa bikin cuma dia doang tuh ya? Apa Ya, sebenarnya menunya khasnya dia lah. bisa di-share ke para fans nih biar kita bisa bikin juga gitu ya? Biasanya sih kalau ramen itu dia bikinnya pakai telur, terus pakai sosis sama kalau tahu mereknya Spam itu kayak semacam kayak maling. cornet. Cornet. Cornet yang di Korea itu terus sama cheese lembaran gitu yang Ini slice. tuh kayak di ramyeon slice. itu yang kuah apa ramyeon? Yang kuah. Oh, yang kuah. Dan biasanya mereka punya apa ya, takaran airnya sendiri. Oke. Jadi kayak kalau Indonesia mungkin mereka masak Indomie dengan berbagai Betul. macam cara. Kalau di Iya. sana mungkin ramyeon ya, salah satu sih. Dan mereka, ini punya resep sendiri. Iya, gitu. punya resep sendiri. Dan Resep mereka Asia sangat gitu ya. clear tentang ramen ini. Misalnya, akhirnya kelebihan dikit aja tuh beda Berubah gitu rasanya. gitu. Heeh. Oh. Terus misalnya mau yang dimasukin ramennya dulu atau Telurnya dulu, bumbunya apa sih, powdernya dulu gitu, itu beda iya, rasanya. Jadi kalau misalnya dimasukin powdernya dulu rasanya beda, kalau dimasukin mie-nya dulu Rasanya beda lagi. Oh, apalagi? Menarik. Terus salah satu dari member ini namanya Ten, itu dia dari Thailand ya. Dari Thailand itu dia. Jadi nggak semua dari Korea nih? Iya, ada yang dari Cina, dari Thailand, dari Korea. Dari salah satu member ini namanya Ten, dia dari Thailand, makanya dia sukanya pad thai. Pad Thai. Ya, pad thai itu apa sih? Pad Thai itu apa? Kayak semacam Mie juga, iya. kan? Jadi bumbunya tuh kayak ya asam-asam ala tom yum gitu lah ya, Enak si sih. pad thai. Dia juga punya resep khusus tuh. Apa memang mungkin dia bawa dari rumahnya? Ya, bawa dari resep dari orang tuanya mungkin kali ya. Terus karena di Korea jarang menemukan restoran Thailand betul. gitu, Dia jadi masak dia sendiri. dia masak sendiri gitu. Rajin juga ya. Terus ada juga nih membernya yang tidak suka makan timun. Nggak suka makan timun. Iya, jadi dia benci sekali namanya timun. Oh, alergi apa memang? Enggak sih, emang nggak suka aja. Oh, emang. Jadi dari member si NCT ini siapa namanya tadi? Doyong namanya. Si Doyong ini nggak suka ke timun. Ya, dia nggak suka timun. Jadi apapun makanan yang ada timunnya itu dia nggak mau makan gitu. Mungkin bagi para fans-fans Doyong ini jadinya
justru suka kasih timun. Gitu ya? Iya, jadi misalnya ada fansign nih, terus dikasih misalnya kayak boneka timun atau misalnya pulpen timun. Oh malah jadi gitu? Iya, jadi mereka semakin tahu nih, oh dia nggak suka apa, semakin dikasih. Oh malah jadi ikonnya, jadi tuh jadi malah lucu ya. Jadi para NCTzen ini malah jadi ingetnya itu kalau si Doyoung ini nggak suka timun, malah jadi kasih souvenirnya yang berbau ketimun, lucu juga. Terus ada lagi sih Mark, salah satu member NCT ini, dia suka banget semangka. Makanan semangka. Jadi ada yang nggak suka banget, ada yang suka banget. Oke. Jadi si Mark ini dia suka banget semangka. Ya, tapi semangka kayaknya di Korea agak mahal langka ya. Jadi tuh sebenarnya jadi kalau di sini kan mungkin nggak terlalu mahal. Tapi kalau di Korea tuh kayaknya memang jadi yang lumayan pricey ya, lumayan mahal. Karena itu biasa dimakannya pas summer. Kalau musim-musim summer tuh jadi mahal banget sih semangka ini. Karena mungkin panas-panas enaknya makan yang seger-seger lah gitu kan. I see. Oke. Salah satu membernya juga namanya Johnny. Ya, itu dia dari orang Korea kok. Oke. Ya, itu dia suka sama John. John itu apa sih? John itu apa? Itu Roti kayak John. pancake, Korean pancake gitulah. Jadi pancake itu tapi bukan pancake manis ya, tapi pancake-nya yang asin. Savory. Oh, yang asin. Ya, biasanya ada onionnya. Ini kayak omelet dong. Ya, jadi dia flat gitu, kayak flat bread kah? Ya gitu. Itu si Johnny. Itu si Johnny. Oke, jadi macem-macem banget ya dari si cowok-cowok ini. Mungkin mereka juga sering banyak tour, sering banyak kegiatan, tapi tetap makanan favoritnya itu selalu dibawa kemana-mana, biar selalu ingat sama rumah kali ya. Gitu. Jadi biasanya sih mereka kalau misalnya tur-tur gitu paling bawanya ramen gitu kan. Kalau murah misalnya, sih ya. nggak perlu chef khusus berarti. Dan kalau misalnya kan kalau ke tur-tur ke luar negeri kan kadang-kadang nggak suka makanannya kan. Betul. Jadi amannya tuh pakai ramen gitu. Oh, mungkin para fans-fans ini juga jadinya tahu makanan-makanan yang favoritnya si NCT ini, jadinya mereka selalu ngasih kali ya setiap kali mereka ada di kotanya mereka. Jadi si NCT ini kenapa terkenal banget di Indonesia sebenarnya gitu? Jadi mereka itu udah ada semacam kontrak sama salah satu stasiun TV swasta di Indonesia. Jadi bukan cuma NCT aja sih, kayak artis-artis dari si SM Entertainment ini dia punya kontrak khusus dengan stasiun TV swasta di Indonesia. Jadi mereka sering datang ke sini. Oh, makanya terkenal banget dan gila-gila nih. Dan emang pasarnya mungkin pas di sini ya, karena kan NCT kan umur-umur yang disukainya tuh masih muda lah, masih sekolah atau masih kuliah kayak gitu. Jadi emang lagi terkenal banget sih di Indonesia, lagi booming banget. Nah, kebetulan karena ada lagi booming banget, lagi terkenal itu, makanya mereka mengendorse beberapa jenis makanan brand atau makanan yang di Indonesia. Contohnya seperti ini. Ini ada New Green Tea. Ya, ini ada muka mereka juga. Jadi mereka makanya ini setiap kali beli ini selalu ada muka dia nih. Ya, jadi ini salah satu membernya aja ya. Jadi bisa ngumpulin botolnya gitu. Jadi mereka beli ini tuh buat ngumpulin botolnya, dan bukan cuma di Indonesia aja tapi di luar negeri juga. Wow. Jadi mereka kan ini cuma ada di Indonesia doang nih. Jadi orang-orang dari luar negeri tuh nitip ke kita, beliin dong gitu yang ada botolnya. Botolnya aja kayak gitu. Dan ini juga nih, ini di dalam sini ini salah satu brand kopi. Nah, di dalamnya ini ada photocardnya. Jadi dia bisa koleksi beberapa jenis photocard di dalam situ. Bisa bukanya barbar aja ya. Nah, ini kayak aku iseng aja beli sih sebenarnya. Ini yang Lucas ini salah satu membernya Wavy ya, yang tadi aku bilang unitnya Cina tadi. Oh, unitnya Cina. Wavy ini juga terkenal sih di Indonesia. Nah, ada berapa banyak nih? Satu. Iya, makanya ini taktik marketingnya dia sih. Kartu setiap di antara paketan ini cuma ada satu kartunya. Dan ini random ya kartunya. Ngefans banget mesti beli berapa?
100 kali ya buat nemuin semuanya. Ya, jadi ini random sih kartunya. Jadi ya kita tebak-tebakan lah ini dapatnya yang apa. Ini Gitu. juga kan misalnya kayak Lucas Wavy. Wavy, berarti dapetnya salah satu dari si Lucas ini. Betul. Ini ada Lucas ini. beberapa nih. Ya. Wah, jadi banyak sekali yang mesti kalian beli untuk melengkapi. Nah, ini kita lihat ya. Ini koleksinya dapatnya ya. apa sih? Kayak gimana sih? Oh, ini. Oh, so Tadam. cute. Oh, belakangnya juga ada. Ini juga ada Ininya loh. tulisannya dia. Oh, tulisannya dia. Tuh. Oh, gitu. Gitu. Menarik ya? Ya, ini apa namanya? Salah satu alasan kenapa dia Terkenal terkenal banget. di Indonesia. Oke, nah ini juga bisa jadi bahan untuk tukar-tukaran. Misalnya aku punya photocard yang ini nih, terus nanti yang lainnya punya yang mana? Tukeran dong gitu. Jadi ya Makanannya ini juga adalah bisa salah tuker-tukeran dong ya. Misalnya ini udah habis ditukar. ya, jadi kebanyakan sih mereka mengejarnya adalah si photocardnya ini. Berarti makanan-makanan ini dan minuman-minuman ini bisa kita temukan di semua supermarket. Iya, supermarket atau minimarket di terdekat di daerah Anda gitulah ya. Wow. Oke. Seperti ini Langsung juga nih, diserbu nih dia kayaknya kan ada ada mukanya nih, ya kan. Nah ini sampai diserbu nih. Misalnya Dicari, aku, misalnya iya aku saya mau masih- carinya yang member ini nih gitu. Nanti kita cari nih, misalnya Ini siapa nih? Ini Jaehyun. Jaehyun. Ini Jaehyun ya. Ini yang paling terkenal nih membernya. Si Oh, dia yang NCT paling member. terkenal dari si NCT ini. Ya, si NCT ini membernya. Seperti Oke. itu. Jadi apa namanya, kalau misalnya kalian mau bertemu dengan NCT, Bisa ketemu? hah? Bisa ketemu? Bisa jadi. Ini kan nanti misalnya mereka ada fansign atau event-event fan meeting kayak gitu, Oke. biasanya mereka datang ke sini. Oh, terus kita boleh Di kita endorse bisa bawa dengan membeli makanan bahan ini. Misalnya, oh, dengan beli makanan ini kita bisa ketemu terus Iya. kita minta mereka sign. Oh, iya. Atau mungkin bisa tuker-tukeran photocard atau botol gitu kan di Kopi Tama. Ini juga Iya nih, bisa guys. loh. Jadi sebenarnya si Kopi Tama ini tuh memang juga Tempat untuk para K-pop ya, Ya, ngumpul ya. betul. Oh, jadi para fans-fans NCT ini bisa di sini terus bisa tuker-tukeran. Aku punya ini, aku punya yang lain, tukeran dong. Gitu dan mereka ya. actually bikin event loh untuk itu gitu maksudnya. Iya, dan bisa ngelakuin di Kopi Tama juga kan ya. Hmm. Oke, jadi banyak juga event-event di sini yang bisa dilangsungin dan bisa di-request ya. Misalnya mau ngerayain birthday-nya salah satu NCT misalnya. Betul. Atau mau buat tuker-tukeran. Atau misalnya souvenir, anniversary atau misalnya. anniversary gitu. Itu bisa dilakukan di Kopi Tama. Kopi Tama. Gitu. Oke, kalau mau tahu Kopi Tama di mana, nanti di-share alamatnya ya. Gitu. Oke, kalau gitu sekian infonya. Terima kasih Gita. Terima kasih. Bagi penggemar NCT, semoga infonya bermanfaat dan thank you for watching IC. Jangan lupa to subscribe dan like. Thank you. Thank Bye-bye. you.